Sebuah pohon yang ditanam sebelum agama Kristen ada. Sebelum Kekaisaran Romawi bangkit. Sebelum sebagian besar kerajaan yang kita kenal dari buku sejarah, bahkan memiliki nama. Dan pohon itu masih berdiri hingga hari ini. Masih dirawat. Masih didatangi para peziarah. Masih menjadi pusat ritual yang dilakukan beberapa kali setiap hari. Masih dilindungi karena nilai sejarah dan keagamaannya. Dan selama lebih dari 2000 tahun, manusia terus datang kepadanya, generasi demi generasi. Pohon itu hidup sekarang di Sri Lanka. Sebuah pulau berbentuk tetesan air mata di Samudra Hindia. Luasnya sekitar 65.610 km persegi, sedikit lebih besar daripada West Virginia. Namun ukurannya tidak pernah benar-benar menjelaskan apa yang tersembunyi di dalamnya. Sri Lanka memiliki 8 situs warisan dunia UNESCO, hutan hujan purba, gajah liar, macan tutul, dan populasi paus biru yang dapat ditemukan di perairannya sepanjang tahun. Tetapi mungkin yang paling sulit dipercaya bukanlah satwa liar atau reruntuhan kunonya, melainkan sebuah tradisi pengabdian kepada satu pohon yang telah bertahan selama sekitar 2300 tahun. Ini bukan kisah tentang sebuah pulau yang pernah hebat. Ini adalah kisah tentang sebuah pulau yang tidak pernah berhenti menjadi hebat. Pulau yang ditanam oleh waktu. Sri Lanka mungkin terlihat kecil di peta, tetapi kisahnya sama sekali tidak kecil. Terletak di Samudra Hindia, tak jauh dari ujung selatan India, pulau berbentuk tetesan air mata ini memiliki luas sekitar 65.610 km persegi. Garis pantainya membentang hampir 1.600 km. Dan di dalam ruang yang relatif kecil itu, lanskap berubah dengan sangat cepat. Pantai tetap hangat dan tropis. Lalu Anda naik menuju pegunungan tengah, menuju kota seperti Nuara Elia yang berada jauh di atas dataran rendah, dan udara tiba-tiba berubah. Suhu menjadi sejuk, kabut menggantung di lereng. Perkebunan teh memenuhi bukit-bukit yang dahulu dibentuk oleh kolonialisme Inggris. Kemudian Anda bergerak ke utara dan timur. Hutan menjadi lebih kering. Padang terbuka membentang di bawah matahari. Dan di antara reruntuhan kuno, gajah liar dapat muncul seolah-olah tempat itu memang selalu menjadi milik mereka. Sri Lanka tidak memiliki satu wajah iklim saja. Dua sistem monsun utama membentuk pola hujannya, sementara pegunungan tengah menciptakan perbedaan besar antara kawasan basah dan kawasan kering. Itulah sebabnya, pada waktu tertentu dalam setahun, ketika satu sisi pulau menerima hujan deras, bagian lain dapat menikmati langit yang jauh lebih cerah. Namun hal yang paling luar biasa tentang pulau ini bukanlah iklimnya, melainkan apa yang dipilih manusia untuk dilakukan dengannya. Pada abad ketiga sebelum Masehi, sekitar 288 tahun sebelum Masehi menurut kronologi tradisional Sri Lanka, seorang biarawati Buddha bernama Sanghamita melakukan perjalanan dari India menuju Anuradhapura. Yang dibawanya bukan emas, bukan senjata, bukan mahkota. Ia membawa sebuah cabang dari pohon Bodhi yang diyakini berasal dari pohon suci di Bodh Gaya, India. Pohon yang dalam tradisi Buddhis merupakan tempat Siddhartha Gautama mencapai pencerahan. Menurut tradisi Sri Lanka, Sanghamita membawa anakan itu ke pulau tersebut, dan Raja Devanampiatissa menanamnya di Anuradhapura. Namanya adalah Jaya Sri Mahabodhi. Dan pohon itu tidak pernah meninggalkan tanah Sri Lanka sejak saat itu. Hari ini, Sri Mahabodhi dianggap sebagai salah satu, dan dalam tradisi Sri Lanka, yang tertua, dari pohon bersejarah yang masih hidup dengan sejarah penanaman yang terdokumentasi. Ritual penghormatan dilakukan secara teratur, termasuk beberapa kali dalam sehari. Bayangkan itu, bukan sekadar sebuah pohon yang berusia tua, tetapi sebuah pohon yang telah disaksikan manusia selama lebih dari 2 milenium. Kerajaan lahir di sekelilingnya, kerajaan runtuh. Invasi datang, dinasti berganti, bahasa berubah, kapal-kapal Eropa akhirnya tiba, imperium kolonial datang dan pergi. Sri Lanka merdeka pada 1948. Namun pohon itu tetap berada di sana. Dan setiap generasi melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Mereka merawatnya, menyiramnya, membersihkannya, membawa persembahan, melakukan ritual, kemudian pergi. Dan generasi berikutnya datang untuk melakukan hal yang sama. Ada sesuatu yang sangat kuat dalam kesederhanaan itu. Karena dari pohon tersebut, kita mulai memahami Sri Lanka.
Sebuah kata yang memiliki makna begitu Anda mendarat di pulau ini adalah sebuah salam tradisional yang berarti, kurang lebih, semoga Anda panjang umur. Climate action. Bukan sekadar, halo. Sebuah harapan. Semoga hidup Anda panjang. Semoga Anda baik-baik saja. Semoga kehidupan terus berjalan. Dan mungkin tidak ada kata yang lebih cocok untuk sebuah negeri yang telah bertahan begitu lama. Sri Lanka adalah masyarakat yang beragam. Menurut sensus 2024, sekitar 74,1% penduduknya tercatat sebagai Sinhala, 12,3% sebagai Tamil Sri Lanka, 10,5% sebagai Sri Lanka Mur-Muslim, 2,8% sebagai Tamil India atau Malayaga Tamilar, dan sisanya berasal dari kelompok-kelompok lain. Bahasa, agama, makanan, tradisi, dan sejarah mereka tidak selalu sama. Tetapi kehidupan sehari-hari seringkali menciptakan ruang yang lebih sederhana daripada statistik. Seseorang mengajak Anda minum teh. Seseorang menawarkan makanan. Seseorang mulai berbicara tentang keluarga. Dan tiba-tiba Anda menyadari bahwa di sini, keramahan tidak selalu datang sebagai pertunjukan besar. Seringkali ia hadir dalam bentuk secangkir teh. Dalam sepiring makanan. Dalam seseorang yang bertanya apakah Anda sudah makan. Sri Lanka juga pernah menghasilkan sebuah tonggak sejarah politik dunia. Pada 1960, Sirimavo Bandaranaike menjadi perempuan pertama di dunia yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Ia mendahului Margaret Thatcher hampir 2 dekade. Sri Lanka tidak selalu mengumumkan pencapaiannya dengan suara keras. Kadang-kadang pulau ini hanya terus berjalan. Pelan. Tenang. Dan tiba-tiba Anda menyadari bahwa ia telah meninggalkan jejak yang jauh lebih besar daripada ukurannya. Di tempat di mana waktu terasa berjalan berbeda, sebagian besar kehidupan Sri Lanka masih berlangsung di luar kota-kota besar. Desa-desa menyebar di seluruh pulau. Dan di banyak wilayah pedesaan, pola kehidupan masih sangat erat dengan air, sawah, hutan, dan waduk. Salah satu warisan terbesar Sri Lanka bukanlah istana, bukan benteng, bukan patung, melainkan air. Selama hampir 2 milenium, masyarakat Sri Lanka mengembangkan sistem tank Cascade, jaringan waduk kecil dan besar yang saling terhubung, menampung air hujan, mengalirkannya dari satu waduk ke waduk berikutnya, lalu menggunakannya untuk sawah, rumah tangga, hewan, dan ekosistem. Di kawasan kering, sistem seperti ini menjadi dasar kehidupan. Air dikumpulkan, air disimpan, air dialirkan, dan sawah tumbuh di bawahnya. Diperkirakan sekitar 30.000 waduk pernah dibangun di kawasan kering Sri Lanka dalam jaringan sistem irigasi tradisional yang berkembang sejak berabad-abad sebelum zaman modern. Ketika Anda melihatnya dari udara, pola itu terlihat seperti jaringan kehidupan. Hutan, waduk, desa, sawah, jalan. Semuanya terhubung. Dan di pagi hari, kehidupan dimulai jauh sebelum matahari menjadi terlalu panas. Sekitar pukul 5 pagi, desa-desa mulai bergerak. Ada yang menyiapkan makanan. Ada yang menuju sawah. Ada yang mengurus ternak. Anak-anak bersiap menuju sekolah. Kebun rumah dipenuhi kelapa, pisang, nangka, dan tanaman lain yang tumbuh di sekitar rumah. Disinilah Anda mulai memahami bahwa Sri Lanka bukan hanya tentang monumen. Ia tentang ritme. Ritme yang telah diwariskan. Ritme yang tidak selalu terlihat oleh wisatawan yang hanya datang untuk melihat reruntuhan. Dan kemudian ada makanan. Makanan Sri Lanka terasa seperti sebuah argumen untuk keseimbangan. Mintalah nasi dan kari, dan Anda hampir tidak pernah mendapatkan satu rasa saja. Nasi berada di tengah. Di sekelilingnya muncul berbagai mangkuk kecil. Dal. Kari ikan. Kari ayam, sayuran, sambal, kelapa, acar, rempah-rempah, satu rasa pedas, satu rasa asam, satu rasa gurih, satu rasa yang lembut dan menenangkan. Anda makan dengan tangan, dan setiap suapan terasa sedikit berbeda dari suapan sebelumnya. Karena makanan di sini tidak hanya tentang mengisi perut. Ia tentang berbagi. Tentang duduk, tentang berbicara, tentang waktu. Kemudian matahari tenggelam.
Dan suara jalanan berubah. Dari dapur-dapur dan gerobak makanan, terdengar suara logam yang berirama. Dua bilah logam menghantam permukaan wajan. Roti, telur, sayuran, daging. Semuanya dicincang dan dicampur di atas permukaan panas. Inilah kotu. Bunyinya keras, cepat, berirama. Dan kadang-kadang suara itu menjadi semacam musik jalanan yang terdengar dari kejauhan. Lalu, hampir dimanapun Anda berkunjung, ada satu hal yang terasa sangat Sri Lanka. Teh. Secangkir teh dapat muncul bahkan sebelum percakapan benar-benar dimulai. Dan setelah manusia, ada makhluk lain yang membuat Sri Lanka begitu istimewa. Di Taman Nasional Yala, salah satu predator paling terkenal di pulau ini bergerak melalui semak dan padang terbuka. Macan tutul Sri Lanka, Panthera parduscotia, subspesies endemik yang hanya ditemukan di Sri Lanka. Sri Lanka dikenal memiliki salah satu kepadatan macan tutul tertinggi di dunia, dan Yala khususnya terkenal karena peluang melihat hewan ini. Bahkan penelitian di taman nasional lain seperti Wilpatu menunjukkan kepadatan macan tutul yang termasuk tinggi dibandingkan banyak lokasi lain di wilayah jelajah spesies ini. Dan ada sesuatu yang menarik tentang cara mereka hidup di sini. Tanpa singa, tanpa harimau, tanpa beberapa pesaing besar yang mendominasi ekosistem di bagian lain Asia. Lalu Anda meninggalkan hutan, menuju pantai selatan. Di sekitar Mirisa, laut berubah menjadi panggung bagi salah satu hewan terbesar yang pernah hidup, paus biru. Populasi paus biru di perairan selatan Sri Lanka telah diamati sepanjang tahun, dan penelitian menunjukkan bahwa sebagian populasi di Samudra Hindia Utara bersifat menetap atau tidak melakukan migrasi tahunan seperti banyak populasi paus biru lainnya. Mereka bisa muncul dari permukaan laut tanpa suara. Sebuah punggung biru raksasa, semburan napas. Kemudian tubuh itu menghilang kembali ke dalam laut. Paus biru juga merupakan salah satu hewan paling keras suaranya di planet ini. Dalam kondisi tertentu, panggilan mereka dapat terdengar oleh paus lain hingga sekitar 1000 mil jauhnya melalui lautan. Di atas permukaan, kita hanya melihat sekilas. Di bawahnya, sebuah dunia yang jauh lebih besar sedang bergerak. Kemudian masuklah ke pedalaman. Hutan hujan Sinharaja. Sebuah tempat di mana pepohonan dan waktu terasa menyatu. UNESCO mencatat bahwa lebih dari 60% pohon di Sinharaja bersifat endemik, dan hutan ini menjadi rumah bagi banyak spesies yang tidak ditemukan di tempat lain. Bahkan sebagian besar kelompok flora dan fauna endemik Sri Lanka memiliki perwakilan penting di kawasan ini. Ini bukan sekadar hutan. Ini adalah salah satu bagian terakhir dari hutan hujan dataran rendah primer Sri Lanka yang masih bertahan dalam skala besar. Dan kemudian, dari balik hutan dan dataran, sesuatu yang tampak hampir mustahil muncul. Sebuah batu raksasa, Sigiriya, menjulang sekitar 200 meter ke langit. Di atasnya, seorang raja pernah membangun kompleks istana pada abad ke-5 Masehi. Namanya Kasapa. Dan selama sekitar 1500 tahun, batu itu tetap berdiri. Lukisan-lukisan dindingnya bertahan. Tangga-tangganya masih membawa manusia ke atas. Dan di dinding cermin yang dahulu dipoles, para peziarah meninggalkan coretan dan puisi dalam bahasa Sinhala kuno. Grafiti Sigiriya menjadi salah satu bukti penting perkembangan tulisan dan bahasa Sinhala. Sri Pada atau Adam's Peak. Puncaknya berada sekitar 2200 meter di atas permukaan laut. Di atasnya terdapat sebuah jejak kaki yang dianggap suci. Bagi umat Buddha, jejak itu dikaitkan dengan Buddha. Bagi umat Hindu, dengan Siwa. Dalam tradisi Islam, dengan Adam. Dalam tradisi Kristen Sri Lanka, dengan Santo Thomas. 4 tradisi, 1 puncak, 1 jejak. Dan pada musim ziarah, orang-orang dari latar belakang yang berbeda menaiki ribuan anak tangga yang sama. Mereka berangkat ketika langit masih gelap. Mereka berjalan dalam dingin. Mereka berhenti untuk beristirahat. Kemudian mereka tiba di atas. Dan matahari terbit. 1 matahari. Dilihat oleh semua orang. Di Kandy, kisah lain menunggu. Kuil relik gigi suci. Dalada Maligawa. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini,
agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.